Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Tommy untuk kita belajar matematika yang asik dan menyenangkan. Nah, kali ini Pak Tommy akan mengajak kalian untuk kembali membahas kisi-kisi ujian sekolah. Ini di part yang ketiga atau bagian yang terakhir. Nah, tadi di bagian pertama dan kedua sudah kalian pahami nggih. Sekarang di bagian yang terakhir, di bagian yang ketiga. Oke, kalau kalian sudah siap, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, are you ready? Di part yang ketiga ini langsung saja Pak Tommy akan mulai dari nomor berapa. Mari kita simak bersama-sama. Siapkan buku catatannya, alat tulisnya, nanti bisa dicoret-coret untuk memudahkan kalian belajar. Oke, yang part ketiga ini dimulai dari nomor 28. Nomor 28, di situ kisi-kisinya apa? Yakni menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan peluang. Ini kategorinya soal sukar. Nah, ini. Oke, Pak Tommy sengaja buatkan dua tipe soal di sini. Soal yang pertama yaitu misal ini, peluang anak tidak lulus ujian adalah 0,01. Bila peserta ujiannya ada 200 orang, nah kemungkinan banyaknya siswa yang lulus itu berapa? Gitu ya. Caranya bagaimana? Ini, peluang tidak lulus kan 0,01. Jadi peluang lulusnya berapa? Ingat, peluang itu maksimal 1. Jadi 1 dikurangi 0,01. Jadi peluang lulus itu ada 0,99. Nah, banyak pesertanya ada 200. Caranya gampang aja. Banyak siswa yang lulus berarti banyak peserta ujian 200 ini dikalikan peluangnya lulus ada 0,99. Berarti 200 dikalikan 0,99 ada 198 siswa yang lulus. Nah, ini salah satu penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada lagi nih yang biasanya sering muncul kayak gini. Jadi dalam kotak ada 10 bola merah, 7 bola kuning, dan 3 bola berwarna hitam. Kemudian sebuah bola diambil secara acak. Ternyata berwarna merah. Yang diambil berwarna merah dan tidak dikembalikan. Kemudian diambil satu lagi. Peluang atau kemungkinan yang diambil warna merah lagi berapa? Nah, caranya kayak gini. Awalnya kan bolanya ada 20 nih. 10 tambah 7 tambah 3. Nah, setelah tadi diambil 1 berarti bolanya tinggal 19. Yang diambil tadi warna apa? Warna merah. Berarti pengambilan kedua merahnya tinggal berapa? Tinggal 9. Berarti peluangnya ya 9/19. Ini hanya gambaran saja. Jadi yang nomor 28 nanti tipe soalnya adalah masalah sehari-hari terkait dengan peluang. Itu ya, ini Pak Tommy ambilkan sampel contoh soalnya. Oke, lanjut nggih. Nomor 29. Nomor 29 ini di kelas 9 awal semester 1, yakni menentukan operasi bilangan berpangkat. Nah, Pak Tommy buatkan contohnya. Kalau yang ini sepertinya kalian sudah bisa semua. Sepele lah, ini soalnya mudah ya. Di misal ini ada hasil dari negatif 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 2 dikurangi negatif 3 pangkat 3. Caranya bagaimana? Ingat, kalau bilangannya negatif kemudian pangkatnya ganjil, hasilnya selalu negatif. Ini penjabarannya. Kemudian setelah dijabarkan hasilnya seperti ini. Min 8 tambah 9 dikurangi min 27 sama dengan 28. Nah, bonus untuk kalian ini. Pak Tommy berikan atau Pak Tommy ingatkan lagi rumus yang perpangkatan. Jika pangkatnya dikalikan berarti sama aja pangkatnya itu ditambah. Gampang loh ya, ini nomor 29 ini. Kemudian kalau pangkatnya dibagi untuk pembagian berarti pangkatnya dikurang. Maksudnya M dikurangi N ya, ini ya, bukan kurangi 1 tapi kurangi N. Kemudian kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan. Nah, Pak Tommy beri penjelasan lagi nih. Kalau pangkatnya itu negatif dibuat 1 per, contohnya ini 3 pangkat negatif 2 berarti jadi 1 per 3 pangkat 2. 2 pangkat negatif 4 jadi 1 per 2 pangkat 4.
kayak gini. Ini kalau pangkatnya negatif. Nah kalau pangkat pecahan bagaimana? 8 pangkat 2/3, kamu cari pasangannya kan gitu. Ini kan 8 itu berarti bersama aja berapa? 2 pangkat 3. Ini kan 3 dengan 3 dicoret, tinggal 2 pangkat 2. 27 pasangannya siapa? Nah mencari pasangan patokannya ini loh, penyebutnya ini 3. Jadi carilah bilangan yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 27. Ini kalau yang ini carilah bilangan kalau dipangkatkan 3 hasilnya 8 gitu nggih, gampang. Kemudian untuk pangkat 0 Pak Tom ingatkan juga, kalau besok soalnya kok pangkat 0 hasilnya selalu 1. Berapapun itu bilangannya, nek pangkat 0 hasilnya selalu 1. Ini gitu nggih. Ini mudah kalian pelajari di kelas 9 semester 1 dulu. Bisa harusnya. Oke lanjut, kisi-kisi nomor 30, yakni menyederhanakan pecahan bentuk akar. Nah pecahan bentuk akar itu kayak gini. Nah sengaja Pak Tommy buatkan 2 soal. Jadi contoh yang pertama 15/4 akar 3. Udah, jadi tinggal kamu kalikan saja akar sekawan namanya ini. Jadi 4 akar 3 nya ditulis sampai 3 kali nih. Nah kamu kalikan 15 kali 4 akar 3, hasilnya ini 60 akar 3. Kemudian yang bawah 4 kali 4 berapa? 16 akar 3 kali akar 3. Nek yang sudah lancar langsung aja, nek akar dengan akar gini langsung aja tulis saja 3 kayak gini. Nah nek belum ya dijabarkan satu persatu, bolehlah kayak gini. Udah lancar langsung 16 dikalikan 3 sini boleh. Jadi 60 akar 3 dibagi 48, hasilnya disederhanakan menjadi 5 akar 3/4. Jadi ini kamu kalikan masing-masing kayak gini. Ini contoh yang pertama. Kalau contoh yang kedua bagaimana? Nah contoh yang kedua merasionalkan bentuk akar namanya ini. Jadi kalau pecahannya negatif, nah di sini dikalikan dengan apa? Positif, berarti 3 ditambah akar 5/3 tambah akar 5 gitu ya. Di masing-masing akar 5 ketemu 3 berarti 3 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 berarti akar 25 gitu ya, dikalikan kan akar 25. Kemudian yang bawah langsung aja 3 kali 3 9. Kemudian yang sini nggak usah jabarkan satu persatu, langsung akar 5 dengan akar 5 berarti akar 25. Dan ingat yang sini baik soalnya nanti negatif atau positif, yang sini selalu dikurangi. Ingat sini selalu dikurangi. Nah 9 dikurangi 5 dari mana? Akar 25 ini gitu ya. Jadi 3 akar 5 tambah akar 25 berarti 3 akar 5 ditambah 5 sama dengan berapa ini hasilnya? 3 akar 5 tambah 5/4. Kenapa ini nggak jadi 8? Kan nggak boleh. Jadi akar itu bisa dijumlahkan jika sama-sama memiliki akar yang sama. Ini kan 5-nya sendiri nih, ya nggak boleh ditambahkan dengan ini gitu ya. Jadi akar bisa dijumlahkan jika memiliki akar yang sama. Tuh, ini mudah. Kelas 9 juga, semester awal dulu, semester 1. Oke lanjut, kisi-kisi nomor 31. Di kisi-kisi nomor 31 ini tentang persamaan kuadrat. Ya, persamaan kuadrat. Kalian cuma diminta untuk menentukan persamaan kuadrat atau menyusun persamaan kuadrat yang sudah diketahui akar-akarnya. Ini persamaan kuadrat akarnya negatif 2 dan 3. Nah persamaan kuadratnya bagaimana kalian nyusunnya? Nah rumusnya cuma ini kamu tulis di bukumu, cetak yang tebal, kemudian ingat rumusnya cuma ini. Di x kuadrat dikurangi x1 tambah x2, terus tulislah di sini x ditambah x1 kali x2. X1 nya berapa? Negatif 2. X2 nya berapa? 3. Berarti x kuadrat dikurangi negatif 2 ditambah 3 karena x1 ditambah x2. Negatif 2 ditambah 3, kemudian tulis x di sini, kemudian ditambahkan x1 kali x2 berarti negatif 2 dikalikan 3. Gampang ya. Jadi x kuadrat
dikurangi 1x ditambah negatif 6, hasilnya x kuadrat min x min 6. C di situ jawabannya. Nah, kuncinya ini. Nih, cetak yang tebal di urut-urutanmu. Diingat-ingat rumusnya cuma ini, nomor 31. Lanjut. Nomor 32. Di situ kisi-kisinya adalah menentukan faktor dari suatu persamaan kuadrat. Jadi, misal ada suatu persamaan kuadrat kayak gini nih. Kamu faktorkan saja di sini. Faktorannya kan hasilnya jadi seperti ini nih. Kalau Pak Tommy buat 2x min 3 dikalikan x plus 2. Jadi faktornya ada 2x min 3 dan x plus 2. Kamu buat faktorannya aja kayak gini. Ini kan nanti kalau dikalikan 2x kali x jadinya 2x kuadrat. 2x kalikan 2 jadi 4x. Min 3 kalikan x min 3x. 4x dikurangi 3x ketemunya x. Kemudian min 3 kali 2 ketemunya min 6. Jadi pemfaktoran itu hasilnya ini dikalikan ketemunya ini loh. Nah, bilangan yang atas, persamaan yang atas ini loh. Itu pemfaktoran dulu sudah pernah juga di kelas 8 tentang aljabar. Kira-kira nomor 32 itu seperti itu. Jadi kalian menentukan faktor dari persamaan kuadrat. Gitu ge. Lanjut, kisi-kisi yang nomor 33. Nah, mencari titik puncak gampang lagi nih. Titik puncak itu x, y itu loh. Nah, jadi disediakan grafik fungsi kuadrat. Ini sudah masuknya ke fungsi kuadrat. Y sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 6. Nah, caranya kamu tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya 1, B-nya 4, C-nya 6. Titik puncak itu x, y. Nah, x-nya itu bagaimana? X itu rumusnya ini, dieling-eling. Cetak yang tebal lagi buat coret-coretan di buku. X itu negatif B per 2A. Berarti negatif 4 dibagi 2 kali 1. Berarti negatif 4 dibagi 2, hasilnya negatif 2. Kemudian Y di sini caranya adalah diskriminan dibagi 4A. Nah, diskriminan rumusnya apa? Sudah Pak Tommy jabarkan. Nah, enak sekali toh, udah dijabarkan di sini. D itu B kuadrat dikurangi 4 dikalikan A dikalikan C. A nya sudah ada, B nya sudah ada, C nya sudah ada. D 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 6 dibagi 4 kali 1. D 16 dikurangi 24 dibagi dengan 4. D negatif 8 dibagi 4, hasilnya negatif 2. Nah, gitu bisa ya. Jadi ini yang perlu kalian cetak tebal yang ini. Nah, titik puncak itu x, y. X nya itu negatif B dibagi 2A, Y nya B kuadrat min 4AC dibagi dengan 4. Nah, gitu. Sangat-sangat mudah. Giling-giling, gak boleh salah ini. Oke, lanjut ya. Nomor 4 Pak Tommy lewati, nanti bisa kalian cari. Nomor 34, sebelum kita bahas nomor 35, di situ nanti ada menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak, jadi x, y nya ada ketemu dan sebuah titik yang dilalui. Ini soalnya bervariasi, makanya Pak Tommy nggak tuliskan, dan nanti kamu menekan-rekannya agak kesulitan. Nanti bisa dicari di buku kurikulum 13 nya ada. Lanjut ke nomor 35 dulu. Nomor 35 nanti diberikan sebuah bangun dengan bidang koordinat. Kemudian siswa dapat menentukan skala dilatasi. Nah, ingat dilatasi ya. Dilatasi itu pembesaran atau perbesaran gini ya. Awalnya kan ini kelihatan ya. Ini faktor skala dilatasinya itu berapa? Dari segitiga ABC ke A aksen, B aksen, C aksen. Caranya gampang banget ini. Gambarnya rumit kayak gini tapi caranya gampang. Lihat nih. Nah, cara mencari skala dilatasi mudah sekali. Gini. Jadi kamu perhatikan koordinatnya masing-masing. A itu terletak di koordinat berapa? Koordinat itu caranya x, y loh ya. X nya itu kan 1 nih. Ini 1.
Y-nya berapa? 1, 2, 3, 1,3. Kemudian kamu perhatikan A aksennya berapa, di titik berapa ini? 1, 2, X-nya 2, Y-nya berapa? Dari bawah ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebenarnya cukup mencari salah satu titiknya saja sudah bisa tanpa mencari B dan C-nya. Oke, Pak Tommy ambil sampel yang titik A di sini untuk mencari skala dilatasi. Koordinatnya, rumusnya yang A aksen dibagi A. Jadi sebenarnya sampelnya cukup X-nya saja boleh, Y-nya saja boleh. Jadi 2 dibagi dengan 1, hasilnya 2. 6 dibagi 3, hasilnya juga 2. Jadi mudah saja, skala dilatasinya adalah 2. Pertama, tentukan koordinatnya ini, letaknya di mana, masing-masing A dengan A aksennya. Kemudian kalau sudah, yang lebih besar dibagi yang lebih kecil, ibaratnya kayak gitu. Yang bayangannya dibagi titik awal. Aksen ini kan maksudnya bayangannya nih, atau hasil pembesarannya deh, gitu. Perbesarannya kan 2,6. Nah, 2 dibagi 1 berapa? Ketemunya 2. Ya udah ketemu skala dilatasinya 2. Caranya kayak gitu. Oke, dicatat biar kalian tidak lupa. Lanjut, kisi-kisi nomor 36. Nah, ini menentukan, menghitung banyak bangun segitiga yang kongruen. Nah, kongruen artinya bentuknya sama, ukurannya juga sama. Ini kira-kira berapa kalau kalian jawabnya? Nah, ayo jawab coba. Banyak pasangan segitiga yang kongruen. Berarti kan ini nih, ADC. Ini contohnya dengan siapa ADC? Dengan ABC. Ada satu pasang, sudah ketemu. Kemudian yang mana lagi? Ini ya, DEC dengan apa? BEC. Ini juga kongruen. Nah, kira-kira ada lagi nggak? Ada ya, ini ya, AED dengan ABE. Ini kongruen juga, berarti ada 3 pasangan di sini, gitu ya. Gampang. Jadi untuk yang nomor 36 ini kategorinya soal mudah. Kamu cukup mencari segitiga yang sama, kemudian ada berapa pasang, itu. Lanjut saja. Langsung yang nomor 39. Karena apa? Di yang nomor 37 dan 38 Pak Tommy juga sedikit ambigu dengan kisi-kisinya, yaitu menentukan panjang garis dari 2 buah bangun yang sebangun. Kemungkinan nanti ada segitiga atau bangun yang lain, ada 2 bangun, kemudian kamu menentukan ukuran salah satu sisinya kayak gitu, kayak di kesebangunan dulu yang pernah Pak Tommy ajarkan. Nanti bisa kalian pelajari lagi. Langsung saja Pak Tommy bahas yang nomor 39, yakni peserta didik dapat menghitung luas selimut kerucut jika diketahui diameter dan tinggi kerucut. Nah, ini nanti dicari selimutnya, modelnya apa? Diketahui diameter sama tinggi. Jelas, kemungkinan si pembuat soal nanti mengharuskan kalian menggunakan rumus triple Pythagoras untuk mencari sisi miringnya. Nah, luas selimut kerucut itu kan rumusnya PRS. S itu sisi miring di sini loh. Nah, Pi kalikan R kalikan S, diameternya 14, berarti jari-jarinya berapa? 7. Nah, di sini ya, 14 bagi 2 kan 7, tingginya 24. Karena rumusnya Pi dikalikan R kalikan S, mau tidak mau kalian harus mencari dulu S-nya itu berapa. Pakai triple Pythagoras. Berarti S-nya itu T kuadrat ditambah R kuadrat. 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Hasilnya ini 625 diakar menjadi 25. Nah, ketemu sekarang S-nya. Jadi luasnya Pi-nya 22/7 dikalikan 7, kemudian dikali 25. Dihilangkan bisa 22 kali 25 berapa? 550. Nah, Pak Tommy menerka nanti kalian menggunakan triple Pythagoras untuk mencari sisi miringnya, karena yang diketahui cuma apa di situ? Diameter dan tinggi. Artinya kalian harus mencari dulu nanti ini garis pelukis. Hati-hati, 24 ini bukan garis pelukisnya tapi hanya tingginya, sedangkan rumusnya harus ada garis
case gitu ya. Nomor terakhir, nomor 40, ini kategorinya kategori soal sulit. Nah, nanti ada menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan luas atau volume bangun ruang silengkung. Nah, di sini Pak Tommy sampaikan saja, bangun ruang silengkung kan ada 3. Ada bola, ada tabung, kemudian ada kerucut. Ini sudah ada pembahasannya semua mengenai rumus luas permukaan dan volumenya. Nah, kemudian nanti jika soalnya terkait dengan kehidupan sehari-hari, kalian bisa lihat lagi rumus ini gitu ya. Ingat saya ini Pak Tommy tidak memberikan contoh soalnya kan nanti terlalu luas. Ini bisa nanti yang muncul bola, tabung, atau kerucut, atau gabungan dari ketiganya. Misal gabungan tabung dengan kerucut, gabungan antara setengah bola dengan kerucut, atau apa yang lainnya. Yang penting kalian ingat ini rumus-rumusnya ini gitu ya. Oke, kita sudah sampai ke nomor 40 di bagian yang ketiga, artinya selesai sudah untuk pembahasan di part ketiga ini. Silahkan apa-apa yang perlu kalian catat nanti dicatat, diulang-ulang lagi video ini biar nanti kalian tambah paham gitu ya. Nah, di part ketiga ini cukup. Pak Tommy wakil dari part 1, part 2, dan part 3. Jika ada salah, ada kurang lebihnya Pak Tommy mohon maaf. Ada salahnya mohon dimaafkan karena Pak Tommy tempatnya hanya salah dan lupa. Segala kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Semoga kalian sukses, hasilnya memuaskan. Cukup sekian dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Tommy akhiri nggih. Wassalamualaikum.